Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakban Hasan Tawil dengan NIM 222 1439. Di sini kami ingin melaksanakan tugas untuk memenuhi UTS dari mata pelajaran Aljabal Linear yang diampu oleh dosen Bapak Sumantri MKom. Baik, langsung saja di sini kami akan mengenalkan SPLDV dengan lebih jelasnya. Sistem persamaan linear dua variabel merupakan kepanjangan dari SPLDV. Pengertiannya adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masing bervariabel 2. Misalnya variabel X dan variabel Y. Nah, sedangkan ciri-cirinya di sini ada 4. Yang pertama sudah jelas terdiri dari dua variabel. Yang kedua, variabel pada SPLDV hanya memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. 3. Menggunakan relasi tanda sama dengan. Yang keempat, tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat atau mari kita simak penyelesaiannya. Sebelum penyelesaiannya, di sini metode penyelesaian SPLDV itu ada 3. Yang pertama, metode gabungan, yang mana nanti di dalam metode gabungan ini ada 2 cara. Ada metode eliminasi dan substitusi. Yang kedua metode grafik dan yang ketiga metode matrik. Yang matrik di sini juga ada 2 nanti, ada yang inverse dan juga yang determinan. Untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, contoh soalnya. Yang pertama, tentukan nilai X dan Y pada 2 persamaan di bawah ini. Nah, di sini kita memiliki 2 persamaan. Yang pertama, 4X ditambah 3Y sama dengan 25 dan juga 2X ditambah 7Y sama dengan 29. Ini menggunakan metode gabungan. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus mencari nilai Y dulu dengan metode eliminasi. Karena koefisien X dan pada kedua variabel adalah 4 dan 2. Nah, yang persamaan 1 4 dan yang persamaan yang kedua itu 2, maka harus dicari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 4 dan 2. Seperti yang kita lihat di sini 4 dan 2. Nah, di sini sudah diketahui nih KPK-nya merupakan 4 seperti itu. Lanjut. Nah, karena KPK dari kedua koefisien adalah 4, kita bagikan dengan masing-masing koefisien tersebut lalu dikalikan. Karena persamaan yang pertama itu X-nya 4 dan persamaan kedua itu 2, maka dikalikan dengan 4, yaitu 1 dan 2. Nah, setelah diketahui hasil dari pembagian tersebut, lalu dikalikan dengan yang di persamaan yang kedua tersebut. Nah, persamaan yang pertama itu dikalikan dengan 1, sedangkan persamaan yang kedua itu dikalikan dengan 2, seperti yang terlihat di gambar ini. Nah, setelah itu kita kalikan. Yang ini hasilnya sama karena dikalikan 1. Dan yang kedua ini 2 kali 2 4X, terus 7 kali 2 14Y dan 29 kali 2 58. Nah, setelah ini dikalikan dengan yang ini, maka yang kedua ini langsung dikurangi seperti itu. Lanjut kita kurangi 4X kurang 4X, ya tidak ada seperti itu karena hasilnya 0, jadinya kami tidak tulis. Terus 3Y dikurang 14Y, jadinya min 11Y. Terus 25 dikurang 58, hasilnya min 33. Nah, setelah diketahui ini, maka min 11 ini pindah ruas ke kanan menjadi dibagi seperti itu. Jadinya Y sama dengan min 33 dibagi min 11. Hasilnya Y sama dengan 3, maka nilai Y adalah 3 seperti itu. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya karena tadi sudah metode eliminasi, maka kita untuk mengetahui nilai Y, maka selanjutnya kita cari nilai X menggunakan metode substitusi. Karena nilai Y sudah diketahui yaitu 3, maka langsung masukkan saja nilai Y ke dalam SPLDV. 4X ditambah 3Y sama dengan 25. Karena Y-nya tadi 3, maka langsung kita kalikan dengan 3. 4X ditambah 3 dikali 3 sama dengan 25.
4x ditambah 3 kali 3 sama dengan 9, sama dengan 25. Terus dikarenakan ini, terus ini 9 ini pindah ruas ke kanan, yang awalnya yang tadinya plus menjadi min, seperti itu, yang seperti yang terlihat di gambar ini. Jadinya 4x sama dengan 25 dikurang 9. Langsung kita kurangi menjadi 16. Nah, karena 4 ini tidak ada temannya di sini, maka kita pindah ruas ke kanan menjadi dibagi. Jadinya x sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan x sama dengan 4. Maka diketahui nilai x adalah 4, sehingga nilai x dan y adalah 4 dan 3, seperti itu. Nah, itu merupakan metode gabungan, yang mana di dalam metode gabungan itu ada dua. Yang pertama eliminasi dan juga substitusi, seperti itu. Baik, lanjut ke penyelesaian SPLDV menggunakan metode grafik. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada dua persamaan. Yang pertama itu 2x dikurang y sama dengan 0, dan juga x tambah y sama dengan 3. Yang kedua persamaan ini kita akan menyelesaikannya menggunakan metode grafik. Nah, yang pertama persamaan 2x kurang y sama dengan 0. Nah, titik potong dari sumbu x sama dengan y sama dengan 0. Jadinya kita masukkan saja 2x kurang y sama dengan 0. 2x dikurang y, karena y-nya sama dengan 0, maka kita masukkan 0-nya di sini. Sama dengan 0. Karena ini sudah tidak bisa di apa-apakan, jadinya berarti titik potong dari sumbu x di sini adalah 0,0. Begitu juga dengan titik potong sumbu y. Sama saja, karena di sini nilai x-nya adalah 0. Jadinya di sini juga titik potong dari sumbu y di sini juga 0,0. Nah, bagaimana kalau titik potong dari kedua sumbu tersebut 0,0? Nah, lantas kita tinggal mengambil x sama dengan 1. Terus kita cari nilai y dengan masukkan nilai x sama dengan 1 tersebut ke persamaan 2x kurang y sama dengan 0. Oke, langsung kita masukkan 2x sama dengan y sama dengan 0. Nah, kita masukkan di sini karena x sama dengan 1, maka kita masukkan di sini 1. 2 dikali 1 kurang y sama dengan 0. Karena sudah lalu kita pindahkan y yang ini ke ruas kanan, pindah ke ruas kanan menjadi 2 sama dengan y, seperti itu. Ini 2 sama dengan y, sehingga garis yang melalui titik 1,2, seperti itu. Terus kita ke garis persamaan yang kedua, x tambah y sama dengan 3. Titik potong sumbu x yaitu y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Oke, kita masukkan x tambah y sama dengan 3. X ditambah 0. Karena di sini y-nya sama dengan 0, maka kita masukkan di sini 0, seperti itu. 0 sama dengan 3. X sama dengan 3. Ini pindah ruas. Ya, pindah ruas. Tapi pembagiannya hasilnya tetap 3, maka kami tidak menuliskan seperti itu. Jadi titik potong sumbu x adalah 3,0, seperti itu. Oke, titik potong sumbu y kita ketahui x sama dengan 0. Jadinya x tambah y sama dengan 3. Kita masukkan dari yang tadi x sama dengan 0, kita masukkan di sini 0 ditambah y sama dengan 3. Karena sama dengan yang di atas tadi, jadinya y sama dengan 3. Jadi titik potong sumbu y adalah 0,3. Sekarang kita hubungkan dari persamaan garis 2x kurang y sama dengan 0 ini dan juga x tambah y sama dengan 3. Sekarang kita gabungkan. Nah, seperti yang kita lihat di gambar di sini, persamaan dari 2x kurang y sama dengan 0 itu adalah di sini bisa kita lihat. Terus kita masukkan persamaan dari x tambah y. Di sini x tambah y itu adalah 3
Titik potong sumbu X itu adalah 3,0. Jadinya di sini ya. Di sini. Yang ini titik potong sumbu X. Terus yang 0,3 ini merupakan titik potong sumbu Y. Jadinya 0,3 di sini. Jadinya langsung saja kita gariskan seperti itu. Jadi ketemu penyelesaiannya adalah ini 1,2. Ini merupakan penyelesaian dari dua persamaan tersebut. Begitu. Nah ini merupakan 1,2 ini merupakan titik penyelesaian dari persamaan di atas seperti itu. Persamaan yang dua tadi itu. Oke, itu merupakan kurang lebih itu merupakan penjelasan dari menggunakan grafik. Sekarang kita beralih ke menggunakan metode matriks seperti itu. Di sini seperti yang kita lihat ini langsung saja ya. Contoh soalnya ini terdapat dua persamaan ini. Ini menggunakan metode matriks sekarang. Yang pertama ini persamaan 2x tambah y sama dengan 4. Terus 3x kurang y sama dengan 6. Ini langkah pertama itu adalah kita harus mengubah persamaan linear ke dalam bentuk matriks. Ini perhatikan ini letaknya nih ya. 2x dan 3x. Di sini kita urutkan 2 dan 3. Lalu plus y min y. Jadi y ini kan merupakan aslinya itu 1. Angkanya 1. Akan tetapi kalau di dalam ini persamaan ini ditulis dengan simbol saja seperti itu. Jadi plus 1 dan min 1 seperti itu. Dikalikan dengan x dan y sama dengan 6 dan 4 seperti itu. Lanjut. Untuk kita lihat di sini. Ini dari bentuk yang tadi ya. Ini bentuk dari yang sebelumnya. Untuk mencari nilai x dan y dalam bentuk matriks bisa menggunakan dua cara. Seperti yang saya katakan di awal barusan, di sini kami akan menggunakan dua cara. Yang pertama cara inverse dan yang kedua itu adalah cara determinan. Yang pertama itu kita menggunakan cara inverse. Jika kita menggunakan cara inverse, maka harus memakai sifat matrik. Yang mana sifat matrik itu adalah A dikali X sama dengan B menuju X sama dengan A inverse dikali B. Langkah awal itu mencari nilai A pada sifat matriks. Seperti yang kita lihat di sini A sama dengan 2, 3, 1 min 1. Menuju A inverse sama dengan A inverse dari ini merupakan 1 per 2 dikali min 1, 2 dikali min 1, 2 dikali min 1 dikurang 1 dikali 3. Seperti itu, dikalikan dengan dari yang posisi awalnya begini berubah menjadi ini. Yang min 1 ini pindah ke sini, yang 2 ini pindah ke sini. Dan yang ini dikalikan dengan min 1. Min 1 dikali 1 min 1, min 1 dikali 3 min 3 seperti itu. Menjadi A sama dengan 1 per min 5 dikali min 1 min 3 min 1 dan 2. Min 5 ini dapat dari mana? 2 dikali min 1 sama dengan min 2 dikurang 3. Min 2 dikurang 3 sama dengan min 5. Ini merupakan penyelesaian dari nilai A seperti itu. Setelah kita mengetahui nilai A, maka langsung kita masukkan ke sifat matriknya. Ini merupakan sifat matrik yaitu X sama dengan A inverse dikali B. Langsung saja kita masukkan X sama dengan 1 per min 5 dikali min 1, min 3, min 1 dan 2 dikali 6, 4. Oke, langsung saja. Min 1 dikalikan 4 ditambah min 1 dikalikan 6. Dan juga min 3 dikalikan 4 ditambah 2 dikalikan 6 seperti itu. Seperti yang sudah dipaparkan di sini. Lalu hasilnya adalah min 1 dikali 4 sama dengan min 4 ditambah min 1 kali 6 sama dengan min 6. Jadinya min 10. Ini min 3 dikali 4 min 12 ditambah 2 kali 6 plus 12. Jadi hasilnya 0 di sini. Terus
kita bagikan silang. Min 10 dibagi min 5 sama dengan 2, dan min 1 dibagi 0 sama dengan 0. Ini merupakan X dan Y-nya. Jadi nilai himpunan dari SPLDV di atas adalah 2,0. Nah, yang saya jelaskan barusan merupakan cara inverse. Nah, yang cara determinannya bagaimana? Marilah kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, cara yang kedua di sini adalah cara determinan. Nah, ini tetap menggunakan matrik, dan langkah awal adalah mencari delta nilai pada sifat matris A. Nah, delta sama dengan matris A sama dengan yang tadi itu, yang seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, 2, 3, 1, min 1 sama dengan 2 dikali min 1 dikurang 1 dikali 3, hasilnya adalah 5, seperti itu. Nah, setelah nilai delta diketahui, langkah selanjutnya yakni mencari nilai delta X dan juga delta Y. Untuk mencari nilai X dan Y, seperti itu. Yang pertama kita mencari delta X. Delta X sama dengan, ini kan tadi merupakan 4 dan 6 itu merupakan hasil dari kedua persamaan tersebut. Jadi kita masukkan dulu untuk mencari delta X, seperti itu. Delta X sama dengan 4, 6, 1 min 1, seperti itu. Sama dengan 4 dikali min 1 dikurang 1 dikali 6 sama dengan 10. Terus delta Y juga sama. Ini 4 dan 6 ini merupakan hasil dari kedua persamaan tersebut. Jadinya 2, 3, 4 dan 6 sama dengan 2 dikali 6 dikurang 4 dikali 3 sama dengan 0. Karena ini hasilnya 12, 12. Jadinya dikurang itu menjadi 0, seperti itu. Nah, untuk mencari X-nya, di sini rumusnya adalah delta X dikurang delta sama dengan min 10 dibagi min 5 sama dengan 2. Dan untuk mencari Y, di sini rumusnya adalah delta Y dan juga dibagi delta sama dengan 0, Y 0 dibagi min 5. Min 5 ini deltanya min 5, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 0. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 2,0, seperti itu. Ya, mungkin cuma itu yang bisa kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.